Pemerintah Kota Makassar akan menyulap Kelurahan Untia, Kecamatan Biringkanaya menjadi pusat bisnis baru. Dalam rencana detail tata ruang atau RDTR, wilayah ini dinamakan kawasan Untia. Kawasan ini akan menjadi ruang khusus bagi investor untuk berinvestasi. Pelaksana tugas Kepala Dinas Penataan Ruang Kota Makassar, Muhammad Fuad Aziz, menyampaikan bahwa kehadiran stadion di Untia akan menjadi pemicu munculnya peluang investasi baru di Makassar. Dalam rencana RDTR akan dibangun hotel, wisma atlet, hingga pusat-pusat bisnis lain yang mendukung keberadaan stadion. Tak hanya itu, rel kereta api dan jalan tol juga akan melintas di wilayah ini untuk memudahkan akses masyarakat. Yang menegaskan bahwa perencanaan pemanfaatan ruang di wilayah Untia sudah tuntas dan tak ada masalah lagi. Kini, pihaknya tinggal menyusun dokumen rinci untuk memastikan pembangunan berjalan sesuai rencana. Dokumen ini akan dibahas dalam forum tata ruang yang diketuai oleh Sekretaris Daerah Kota Makassar, Andi Zulkifli Nanda. Dokumen rinci ini juga akan digunakan untuk menyusun feasibility study dan master plan Stadion Untia. Dinas Penataan Ruang berencana mengusulkan anggaran pada APBD Perubahan 2025 untuk menyelesaikan dokumen tersebut. Ia juga menyebut berdasarkan informasi dari Kementerian ATR BPN, pembiayaan RDTR akan dibagi 3. 1/3 dari kementerian, 1/3 dari provinsi, dan 1/3 dari kota. Sekda Kota Makassar, Andi Zulkifli, mengatakan ada 3 skema pembangunan stadion. Yang pertama, dibiayai penuh oleh investor. Kedua, berbagi anggaran antara pemerintah kota dan investor. Ketiga, dibiayai penuh oleh pemerintah Kota Makassar. Jika menggunakan dana APBD murni, maka estimasi anggaran pembangunan stadion mencapai 500 miliar rupiah. Ia menambahkan dalam segi tata ruang, pembangunan stadion sudah sesuai dengan peraturan. Dalam Perpres Maminasata, area ini memang diperuntukkan untuk stadion, sementara dalam Perda nomor 7, peruntukannya adalah untuk perekonomian khusus. Kepala Dinas PU Kota Makassar, Zulhailsi Zubir, menyampaikan bahwa pembangunan stadion akan dilakukan secara bertahap. Tahun ini, Pemkot akan mengalokasikan anggaran untuk menyelesaikan feasibility study dan master plan. Target penyelesaian kedua dokumen ini adalah 15 Desember 2025. Dengan anggaran masing-masing 1 miliar rupiah untuk feasibility study dan 800 juta rupiah untuk master plan. Penyusunan studi kelayakan akan menggunakan skema Swakelola Tipe 3, bekerja sama dengan perguruan tinggi. Universitas Hasanuddin dan Universitas Bosowa akan terlibat dalam proses ini. Setelah itu, Pemkot akan mengalokasikan anggaran untuk dokumen AMDAL, Andalalin, dan Detail Engineering Design atau DED. Target penyelesaian dokumen-dokumen ini adalah April 2026. Kemudian dilanjutkan dengan proses pematangan lahan atau penimbuhan yang ditarget rampung Desember 2026. Jika semua berjalan lancar, maka proses lelang fisik akan dimulai pada tahun 2027. Stadion ini nantinya akan dilengkapi dengan fasilitas olahraga lengkap seperti gor dan sarana pendukung lainnya termasuk akses jalan. Konstruksi ditargetkan selesai dalam waktu kurang dari 1 tahun. Jika sesuai jadwal, Stadion Untia akan difungsikan pada akhir 2027 atau awal 2028. Program prioritas Bapak Wali Kota tentang pembangunan stadion yang berada di kawasan Untia. Memang kami saat ini dalam versi Perda nomor 7 tahun 2024 yang memang menjadi kitab suci buat kita dalam membangun seluruh program dan kegiatan itu selalu berdasarkan itu. Kemarin dengan tim kami ke Kementerian ATR dan BPN dalam rangka percepatan kegiatan penerbitan proses rencana detail tata ruang.
Nah, rencana detail tata ruang ini kita juga sudah melakukan penguatan untuk kawasan itu secara makro dan mikro. Makro di RT/RW, RDTR, hasil koordinasi kami dengan Ibu Kasubdit, koordinator wilayah Sulawesi Selatan, dengan rapat koordinasi dengan teman-teman provinsi. Alhamdulillah, khusus di wilayah kawasan Mutia itu tidak ada lagi persoalan. Tidak ada persoalan. Jadi tinggal kami membuat satu rencana teknis kawasan di Untia itu untuk melahirkan bahwa stadion yang akan dibangun ini menjadi pemicu dalam lahirnya atau keluarnya munculnya investor-investor untuk membangun di wilayah situ. Bisa saja ada setelah adanya stadion akan muncul wisma atlet, ada hotel, ada beberapa bangunan-bangunan yang tentunya sebagai penunjang dari stadion. Nah itu, tetapi itu ada proses persetujuan bangunan gedung. Tetapi menurut informasi kesesuaian lahan, kemudian persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang itu kita clear. Namun untuk melakukan penguatan tersebut tentu kami akan melakukan rapat koordinasi melalui forum penataan ruang yang diketuai oleh Pak Sekda, sekretarisnya adalah Kepala Dinas Tata Ruang, wakilnya adalah Kepala Bapeda, kemudian dari unsur IAP, ASPI dan tokoh masyarakat yang tentunya yang akan mewakili dalam persoalan-persoalan ruang yang ada di sana, serta kepala-kepala dinas yang tentunya berleading sektor, misalnya berkaitan seperti dinas pertanahan, dinas pekerjaan umum, dinas lingkungan hidup. Itu semua nanti kita akan. Nah ini kita lagi susun bagaimana caranya supaya mendukung visibility study dan master plan yang akan kita buat. Itu yang ada menteri apa mungkin ini apa hasilnya atau apa yang direspon dari sana? Iya. Jadi kami dari setelah dari kementerian itu tadi bahwa ada beberapa sektor yang harus kami berkoordinasi, tetapi bukan persoalan tentang stadion. Ada beberapa isu yang misalnya ada di Perda nomor 4 tahun 2015 itu tadinya tidak hijau, kemudian sekarang tiba-tiba muncul hijau akibat lambatnya validasi. Nah, itu ada solusi-solusi. Kemudian ada tentang lahan basah, kemudian ada garis sempadan terhadap jalan middle ring road yang tentunya ada beberapa keterlanjuran yang sudah dilakukan di sana dengan monumen. Itu kita akan coba melakukan penguatan melalui koordinasi lintas sektoral yang tentunya akan nanti dibahas insya Allah 2 minggu ke depan. Kita akan kembali melaporkan ke teman-teman di kementerian. Pak, ini kan RDTR belum selesai Pak ya? Iya. Itu apakah memungkinkan untuk membangun stadion kalau misalkan ini RDTR belum rampung Pak? Jadi rencana detail tata ruang ada di aturan dikeluarkan oleh teman-teman di kementerian bahwa jika kota dan kabupaten belum keluar adalah persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang. Tapi ketika ada RDTR maka dia langsung menjadi konfirmasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang. Artinya bisa menuju ke proses persetujuan bangunan gedung dan dilaksanakan. Jadi tapi tentu Bapak Wali Kota sudah meminta warning ke Dinas Penataan Ruang untuk menyelesaikan ini RDTR. Ada beberapa proses yang telah kita lewatkan dari 12 proses yang tentunya dari satu proses itu ada ABCD-nya. Kita sudah melalui 7. Kita sudah masuk ke tahapan ke-8. Tahapan ke-8. Ya, tahapan ke-8 ya ini tentu mau masuk di asistensi untuk pra lintas sektoral. Kemudian masuk lintas sektoral, setelah itu kita coba melakukan penguatan, nanti akan lahir persub, nanti setelah persub kita akan melapor lagi penyampaian kepada teman-teman di DPR bahwa ini ada seperti ini, perspektif sudah
terbit, kemudian nanti pada saat kita tahapan terakhir yakni integrasi antara OSS dengan RDTR yang kita lakukan perkada atau perwali di Kota Makassar. Kira-kira masih butuh berapa lama itu Pak proses penyelesaian? Kami akan secepatnya ini. Kami sudah janji ke Bapak Wali Kota untuk bisa melakukan pemetahapan. Dan kami sudah lapor ke kementerian, kami minta dibantu. Kalau misalnya agak susah untuk offline, kami online. Asistensi. Tapi sudah makan berapa waktu lama Pak dari proses yang pertama? Iya, jadi kemarin waktu kami menyusun RT/RW memang ada penyampaian bahwa fokus di RT/RW. Karena kita sudah intens untuk buat RDTR ini. Nah, tapi karena kita fokus ke RT/RW, alhamdulillah satu selesai di RT/RW, sehingga kita baru mau melanjutkan ke RDTR. Ya, RDTR. Dan insyaallah dengan dukungan Bapak Wali Kota, Ibu Wakil Wali Kota, teman-teman seluruh stakeholder, khususnya juga teman-teman media, insya Allah saya yakin kita bisa menyelesaikan rencana rinci tata ruang atau rencana Pak, kembali ke tadi yang stadion. Sebenarnya di sana pemanfaatan ruangnya untuk apa Pak? Iya, kalau di sana memang perdagangan jasa, perumahan. Tapi karena persoalan kita punya kepemilikan di sana, itu bisa menjadi fasilitas umum untuk sekarang kita mau bawa kawasan itu menjadi lokasi itu menjadi kawasan Untia. Iya. Jadi nanti tentu menjadi kawasan ekonomi khusus. Iya. Dan tentunya nanti seluruh menjadi itu tadi bahwa stadion ini menjadi stimulan untuk munculnya investor-investor dengan mendukung stadion itu. Misalnya itu tadi ada wisma atlet, ada perhotelan juga hotel, bisa ya. Kemudian mendukung perumahan-perumahan, kemudian ada rel kereta yang di sana di sampingnya, kemudian ada jalan tol. Itu semua yang support kawasan-kawasan kita. Ya tentunya nanti akan kami detailkan melalui rencana teknis kawasan itu tadi. Bulan ini juga mudah-mudahan RPJMD kita sudah diperdakan dan salah satu program prioritas adalah stadion. Tadi kami mengumpulkan semua SKPD yang terkait mengenai stadion, termasuk juga tenaga ahli Bapak Wali Kota. Ya, jadi kita membuat tahapan-tahapan. Tahun ini kita harus menyelesaikan yang namanya studi kelayakan. Ya, sehingga kita mau lihat progresnya sejauh mana studi kelayakan ini bisa diselesaikan di akhir tahun. Ya. Setelah studi kelayakan ini selesai, maka di tahun berikutnya 2026 kita akan melakukan penimbunan di Untia. Setelah melakukan penimbunan di Untia, kita juga membuat DID-nya, termasuk juga izin yaitu AMDAL dan AMDAL Lali. Ya. Setelah itu di tahun 2027 baru kita akan mendirikan stadion. Ya. Kemudian skemanya juga kita akan buat. Ya, nanti kita sebentar rapatkan skema investasi ataukah dengan skema APBD murni. Tetapi itu semua dituangkan di dalam studi kelayakan, dokumen studi kelayakan. Termasuk juga dalam segi tata ruangnya, dalam PKKPR-nya kita melihat apakah sudah sesuai dengan atau tidak. Karena kalau kita melihat di Perpres Maminasata itu memang secara jelas bahwa itu peruntukannya untuk stadion. Ya, tetapi juga di Perda kita, ya di Perda nomor 7 itu peruntukannya untuk kawasan perekonomian khusus. Tapi perlu memang kita melakukan rapat forum untuk memastikan bahwa itu stadion apakah sesuai dengan tata ruangnya atau tidak. Nah, jadi kita melihat progresnya, termasuk juga kita akan membuat master plan. Master plan ini perencanaan untuk aktivitas ruangnya yang ada di sana, sehingga antara master plan dengan FS ini bisa kita jalankan secara paralel dan akhir tahun ini mudah-mudahan bisa kita selesaikan, sehingga insya Allah 2027-2028 itu mudah-mudahan kita targetkan stadion sudah bisa digunakan. Mudah-mudahan itu paling cepat kalau kita lihat penyusunan tahapan perencanaannya seperti itu. Pak, artinya tahun ini perencanaan, tahun
tahun depan penimbunan dengan AMDAL lain, AMDAL Dan DID-nya? dan DID, dan tahun selanjutnya konstruksinya dipakai. Pak, kalau tahun ini anggaran fixnya, anggaran yang dibutuhkan untuk ini. Rencananya untuk FS kita anggarkan 1 miliar, kemudian untuk terkait dengan master plan-nya sekitar 800 juta kalau saya tidak salah. 1,8. Kita masuk, iya, jadi perubahan ini kita masukkan di PU. Jadi kita harapkan mudah-mudahan anggaran perubahan ini bisa cepat diketuk. Itu kita harapkan supaya teman-teman bisa cepat bekerja untuk menyelesaikan sampai dengan di bulan Desember. Fix nih anggarannya Pak, tidak berubah lagi. Ini kan baru pengajuan di perubahan di DPR. Nanti fixnya adalah ketika diketuk palu oleh DPR dan pemerintah kota. Kalau tahun depan sudah ada gambaran Pak anggaran yang disiapkan. Ya, jadi sementara ini juga tahun ini kita akan merampungkan di pokok ya anggaran penimbunan, maksudnya tidak salah sekitar 70 miliar. Ya, kemudian ada izin AMDAL Lalin dan izin AMDAL sekitar 1,3 miliar, AMDAL kalau tidak salah 1 miliar dan 300 untuk AMDAL Lalin. Itu tetap masih di APBD juga Pak? Iya, masih di APBD. Jadi Nanti kan yang konstruksinya nanti kita lihat skemanya. Apakah skema investasi atau apa ini? Karena begini, kalau kita hanya memasang skema investasi, jangan sampai ya kita ini kadang menyiapkan. Mudah-mudahan tidak terjadi ketika ini tidak ada investor yang masuk, jangan sampai ini gagal. Ya, sehingga kita buat skema juga untuk APBD murni dan kita melihat bagaimana kesiapan anggaran kita. Ya, mudah-mudahan mencukupi untuk angka 400 sampai 500 miliar. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.